Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha yang insya Allah dirahmati Allah, yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pemuaian panjang ya. Nah, kemarin kita sudah bahas pengertian pemuaian, kemudian macam-macam pemuaian, dan sampailah kita ke pemuaian panjang ya. Nah, pemuaian panjang kemarin kita sudah bahas baik itu dari gambar, dari definisi, gambar, kemudian rumusnya sampai contoh soal ya. Nah, hari ini masih kita akan membahas tentang pemuaian panjang. Nah, tapi sebelum kita lanjut, Pak ngulang sebentar tentang pemuaian panjang. Ya, di mana suatu benda akan mengalami penambahan panjang apabila dipanaskan ya, akan mengalami penambahan panjang apabila dipanaskan. Pertambahan panjang akan bergantung pada panjang mula ya. Kemudian ada perubahan suhu benda dan bahan benda tersebut. Bahan benda tersebut nanti ada hubungannya sama muai panjang yang kemarin tabel yang udah kita bahas kemarin ya. Nah, mana yang namanya pertambahan panjang? Ya, yang ini ya. Yang namanya pertambahan panjang. Ya, dia mengalami yang awalnya dia punya panjang misalkan 1 meter, setelah dipanaskan tiba-tiba panjangnya berubah menjadi 1,1 meter misalkan ya, 1,05 meter dan seterusnya ya. Nah, pertambahan panjangnya itu yang akan kita hitung kemarin. Nah, dari situ dapat kita rumusnya ya, bahwa kita kemarin sudah mendapatkan rumus dari pertambahan panjang ya. Nah, mana rumusnya? Yaitu delta L sama dengan L0 alfa delta T ya. Nah, ini rumusnya ya, delta L sama dengan L0 alfa delta T. Harus diingat ini rumusnya ya, harus diingat. Karena nanti kita akan menentukan materi lanjutan dari ini pemuaian panjang ini ya. Ingat, delta L sama dengan L0 alfa delta T ya. Nah, ini tabel muai panjang dari masing-masing benda ya, atau masing-masing bahan. Nah, di sini ada aluminium, kuningan, dan seterusnya sampai bensin. Nah, semakin besar muai panjangnya, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar ya. Pemuaian panjangnya juga akan semakin besar. Nah, kayak ini aluminium sama besi kemarin ya. Nah, mana yang lebih cepat atau mana yang lebih panjang ya, atau mana yang lebih cepat bertambah panjangnya setelah dipanaskan? Yaitu jelas aluminium. Kenapa? Karena aluminium mempunyai koefisien muai panjang lebih besar daripada besi. Ya, oke, jadi itu ya maksudnya. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang contoh soal yang berkaitan dengan pertambahan panjang ya. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan tentang penambahan panjang, yaitu menentukan panjang akhir benda. Nah, ini dia. Ya, materi kita yang sekarang masih tentang pemuaian panjang, tapi menentukan panjang akhir benda ya. Tentukan panjang akhir benda. Nah, dari materi sebelumnya bahwa kita dapatkan bahwa pertambahan panjang itu bergantung pada panjang mula-mula, kemudian
koefisien muai panjang benda atau bahan benda, kemudian ada perubahan suhu. Nah, dari penjabaran di atas, dari yang materi sebelumnya, kita bisa menghitung atau menentukan panjang akhir benda. Menentukan panjang akhir benda, ya. Panjang akhir benda. Nah, yang kemarin kita ada gambar kan? Ada gambar yang ada panjang mula. Nah, kemudian dipanaskan, ya kan? Panaskan benda tersebut, kemudian bertambah panjang, ya. Bertambah panjang bendanya menjadi L kan kemarin, ya, L. Nah, kemudian benda akan bertambah panjang sepanjang apa? Delta L, ya. Nah, L0 itu kan apa? Panjang mula. Kemudian delta L itu pertambahan panjang. Kemudian L ini apa? L ini yang dinamakan dengan panjang akhir benda. Panjang akhir benda. Nah, gimana dapatnya kita bisa mendapatkan panjang akhir benda setelah pemanasan tersebut? Maka menjadi L itu adalah, kalau kita lihat dari gambar tersebut, adalah L0 ditambah delta L, ya. Inilah rumusnya dari panjang akhir benda, yaitu kita lihat nih. Lihat, L itu kan panjang akhir benda nih, yaitu L0 ditambah dengan delta L, ya. L itu sama dengan L0 ditambah delta L. Nah, ada rumus lainnya ternyata untuk menentukan L. Ya, untuk menentukan panjang akhir benda setelah kita jabarkan delta L ini. Delta L apa tadi? L0 alfa delta T, ya. L0 dan alfa delta T. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus L, kita ganti delta L-nya menjadi L0 plus L0 kali alfa delta T itu. Maka kita mendapatkan rumus satunya lagi, rumus 2-nya dari L itu panjang akhir benda itu adalah L0 dalam kurung 1 plus alfa delta T. Nah, ini dia rumus keduanya. Nah, jadi mau pakai yang mana? Sama saja, ya. Sama saja. Mau pakai rumus yang mana? Keduanya sama saja. Karena rumus kedua itu adalah turunan dari rumus pertama, ya. Oke. Nah, ini Pak hapus T-nya tadi T kecil, ya. Seharusnya T besar. Oke. L sama dengan L0 plus delta L, ya. Kemudian ada rumus keduanya, yaitu L sama dengan L0 dikali dalam kurung, ya. 1 plus alfa dikali delta T, ya. Jadi itu untuk menentukan panjang akhir benda. Yang akhir benda. Nah, mari kita lihat contoh kemarin, ya. Nah, contoh yang kemarin. Yang ini. Nah, sebatang pipa besi pada suatu suhu 20 derajat Celcius mempunyai panjang 2 meter. Apabila pipa besi tersebut dipanasi hingga 120 derajat Celcius dan koefisien muai panjangnya 1,2 kali 10⁻⁻⁵, hitunglah pertambahan panjang pipa tersebut. Nah, dari contoh satu kemarin itu kita mendapatkan delta L-nya, ya. Kita sudah mendapatkan delta L-nya. Nah, bagaimana mendapatkan panjang akhirnya?
Nah, maka kita tinggal menggunakan rumus tadi ya. Dan dari contoh di atas ya, atau kemarin ya, contoh kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan menentukan panjang akhir. Panjang akhir besi. Nah, apa rumusnya? L sama dengan L0 ditambah delta L ya. Oke. Panjang akhirnya ya. L0 ditambah delta L. Berapa L0-nya kemarin? L0-nya itu adalah 2 meter ya. 2 meter. Nah, 2 meter ditambah delta L-nya berapa kemarin? Delta L-nya itu adalah 0,0024 meter ya. 0,0024 meter. Nah, tinggal kita jumlahkan. Bagaimana cara penjumlahannya? Yaitu 2 ditambah 0,0024. Berarti 2,0024 meter ya. Jadi panjang akhir benda tersebut adalah 2,0024 meter ya. Jadi tinggal kita jumlahkan saja dengan delta L-nya ya. Nah, panjang awalnya kita jumlahkan dengan delta L-nya. Nah, ini cara pertama. Tapi cara pertama ini kita harus mencari dulu delta L-nya ya. Nah, mencari dulu delta L baru bisa kita jumlahkan dengan panjang awalnya atau panjang mula-mulanya ya. Nah, karena delta L-nya sudah ada kemarin caranya seperti ya minggu kemarin ya, maka tinggal kita jumlahkan saja. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan cara duanya ini? Nah, apa yang terjadi? Bagaimana caranya cara dua ini? Nah, apa cara duanya kalau tadi? Yaitu L sama dengan L0 dikali dalam kurung 1 ditambah alfa delta T ya. Nah, L0-nya berapa ini? L0-nya itu 2 dikali ya. Dikali 1 ditambah alfa. Alfanya itu koefisien muai panjang. Berapa kemarin koefisien muai panjangnya? Alfanya 1,2 kali 10 pangkat minus 5 ya. Kemudian delta T-nya berapa? Delta T-nya itu 100 ya. Tinggal kita ganti. 1,2 kali 10 pangkat minus 5 ya dikali lagi dengan delta T 100. Nah, tinggal 2 dalam kurung 1 ditambah. Nah, kita kalikan dulu. 1,2 kali 10 pangkat minus 5 kali 100. Berarti menjadi, nah ingat, ini kan minus 5. Ini ada 2 nol nih. Ada 2 nol, berarti tinggal kita kurangi atau kita jumlahkan pangkatnya ini ya. Berarti menjadi 1,2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada dikalikan 100, maka minus 5-nya itu berubah menjadi minus 3 ditambah 2 ya, minus 5 ditambah 2 karena dia ada 100. Oke. Habis itu 1,2 kali 10 pangkat minus 3 nih. Kita ubah lagi. 2, 1 ditambah 1,2 kali 10 pangkat minus 3. Berarti menjadi 0,0012. Ya. Jadi
0,0012. Jadi yang atas ini 1,2 itu berubah menjadi 0,0012. Nah, jumlahkan yang dalam kurung. 2, 1 tambah 0,0012 menjadi 1,0012 ya. Nah, setelah itu baru kita kalikan ya, 2 dikali 1,0012 berapa jadinya? Menjadi 2,0024 meter. Nah, jadi sama dia mau pakai rumus 1 atau mau pakai rumus yang kedua tetap sama hasilnya yaitu 2,0024 ya. Nah, ya. Jadi itu. Ya. Nah, Pak, mana cara yang gampang untuk kita mencari atau menentukan panjang akhirnya? Nah, dua-duanya ini gampang ya. Mau pakai cara yang satu boleh, cara yang dua boleh. Tapi cara yang satu kita harus mencari dulu delta L-nya ya. Jadi sama dia panjangnya sama. Jadi langkah-langkahnya juga sama, harus mengalihkan dulu ya. Bukan tidak hanya menambahkan di akhir karena kita harus mencari dulu yang namanya delta L ini ya. Nah, karena berhubung sudah kita dapatkan dari contoh yang kemarin. Ya, jadinya panjang akhir besinya delta L ya, L0 plus delta L ya. Ini cara pertama. Kemudian cara kedua, L sama dengan L0 1 plus alfa delta T ya. Oke, nah kemudian ada salah satu aplikasi dari pemoyan panjang ya yang sangat penting dalam kehidupan ya. Nah, salah satu aplikasi dari pemoyan panjang yang sangat penting ya. Yang sangat penting. Yaitu ada namanya plat bimetal. Nah, plat bimetal. Nah, plat bimetal ini biasanya dipakai di ya industri ya, motor mungkin bisa jadi untuk apa namanya? Buatan motor dan sebagainya, untuk rel nanti kan, rel kereta api dan sebagainya. Plat bimetal ini sangat penting dalam dunia teknik ya. Nah, teknik apa namanya? Motor dan sebagainya. Oke. Nah, apa maksudnya plat bimetal ini? Nah, jika dua benda dengan koefisien muai panjang berbeda, dihubungkan satu sama lain, maka benda akan melengkung ya, melengkung dikarenakan kemampuan
muai berbeda ya. Kemampuan muai dari masing-masing benda berbeda ya, antara bahan yang satu atau bahan yang lain. Nah, jadi ini ya salah satunya. Satu aplikasi dari pemuaian panjang itu plat bimetal. Nah, maksudnya adalah jika ada dua benda nih dengan koefisien muai yang berbeda dihubungkan ya satu sama lain, maka benda akan melengkung ya, dikarenakan kemampuan muai dari masing-masing benda itu berbeda. Contohnya nih, kita punya plat ini baja ya. Nah, kita punya plat baja. Kemudian sama plat kuningan ya. Plat baja dan plat kuningan ya. Nah, bagaimana jadinya setelah itu dipanaskan nih. Nah, platnya ini dipanaskan. Apa yang terjadi ketika dipanaskan? Nah, apa yang terjadi ketika plat itu dipanaskan? Maka akan melengkung ya. Melengkung ya. Jelek sekali. Maka platnya akan melengkung. Nah, melengkung. Begitu juga untuk kuningan dan baja ya. Ya, apa kuningan juga. Dua-duanya akan melengkung. Nah, akan melengkung. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kita sekarang, nah kenapa dia melengkungnya ke arah baja, tidak ke arah kuningan? Nah, kenapa melengkungnya ke arah baja, mengecil yang bajanya itu? Kenapa? Nah, karena kuningan mempunyai koefisien muai panjang lebih besar dari koefisien ya, karena kuningan mempunyai koefisien muai panjang lebih besar dari koefisien muai panjang baja ya. Nah, ini yang menyebabkannya. Kenapa bimetal tersebut setelah dipanaskan melengkung ke arah baja ya? Karena kuningan mempunyai koefisien muai panjang lebih besar dari koefisien muai panjang baja, sehingga bimetal itu melengkung ke arah baja, bukan melengkung ke arah kuningan ya. Baik ya. Jadi seperti itu menentukan panjang akhir benda ya, dan pemuaian panjang. Oke, baik, itu penjelasan dari pemuaian panjang ya. Dari pertambahan panjang, kemudian tabel muai panjang, kemudian apa lagi? Panjang akhir
benda ya. Kemudian ada contoh salah satu aplikasi dari pemuaian panjang yaitu plat bimetal ya. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa dicatat pelan-pelan. Kalau ada yang kurang jelas silakan kalian tanyakan ya. Jangan dipendam. Kalian harus tanyakan kalau misalkan kalian belum paham ya, ataupun ada misalkan cara pengubahannya ini perkaliannya kok bisa 1,2 kali 10 pangkat minus 5 dikali 100 menjadi 1,2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kalian harus tanyakan. Itu kalau kalian belum bisa, jangan dipendam ya. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.